kuat, tempat berpaut jangkarmu. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mengawali Sapa Malam Gembala pada hari ini, Selasa 2 Juni 2020, dengan mengawalinya melalui Kidung Jemaat 38. Sudahkah saudara yakin bahwa saudara memiliki dasar kehidupan kita yang kuat? Dengan menyanyi Kidung Jemaat 38, kita diberikan kembali kepercayaan, semangat iman yang teguh bahwa di dalam Tuhan Yesus kita memiliki dasar yang kuat. Biarpun dunia lenyap, biarpun masalah hidup kita hadapi, kita jalani, tetap pegangan hidup kita tetap yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang setia, yang rindu untuk memiliki pegangan hidup yang kuat, mari kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan, untuk menerima sapaan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia pemeliharaan Tuhan yang juga boleh kami rasakan di sepanjang hari ini. Sebentar kami akan dengarkan sabda firman Tuhan. Engkau menolong kami sehingga dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menerima firman-Mu, mengamininya dan memberlakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan apa yang terjadi, terjadilah. Sebagai dasar kita membaca dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan 15, di mana di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Demikian firman Tuhan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, Yakubnya, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya,
Jika demikian, berbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan dengan segala permasalahannya itu harus dihadapi. Siap ataupun tidak siap harus dihadapi. Segala sesuatu pastilah ada resikonya, dan kita harus mempersiapkan dengan baik dan bijak. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi. Kalau begini resikonya apa? Kalau begitu resikonya apa? Apa yang harus kita lakukan supaya resiko itu tidak semakin besar? Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, menunda waktu itu tidak akan mengubah keadaan, malah justru akan memperburuk situasi. Ya. Nah, akhirnya Yakub pun harus mengambil keputusan. Apakah dia harus membiarkan kematian akibat kelaparan bagi seluruh anggota keluarga besarnya, atau kemudian menaati syarat penguasa Mesir dengan mengendalikan resiko yang mungkin terjadi? Yang penting apa? Yang penting ada ikhtiar. Dan yang paling penting lagi dari itu apa? Ingat, mempersiapkan Tuhan, ya, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan sambil menyiapkan hati untuk kemudian siap menerima apapun yang terjadi, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi. Sehingga apa yang terjadi, ya terjadilah. Tetapi sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jadi Yakub sudah bilang, ya kalau aku ya biarlah kalau begini, ya dia sudah pasrah. Yang penting adalah pasrah. Dan kemudian juga dia berkata apa ya, semoga Tuhan memberkati sehingga penguasa Mesir itu berbuat baik dan sebagainya. Dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, pelajarannya sahabat GKI Gunung Indah, kita semua punya resiko ketika kita mengambil keputusan. Jadi resiko itu pasti ada. Apalagi bila masalah yang kita hadapi itu cukup berat dari segala aspeknya, depan, belakang, kiri, kanan, samping dan sebagainya, harus diperhatikan. Itu semakin berat ketika kita lihat aspeknya. Namun pada akhirnya apa? Beranilah mengambil keputusan, hadapi segala resiko itu, dan biarkan yang akan terjadi, terjadilah. Sambil apa? Sambil terus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan pemilik kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita. Ia tidak akan memberikan permasalahan yang berat melebihi dari kemampuan yang bisa kita hadapi. Percayalah dan percayakan diri kepada Tuhan.
Marilah bersama-sama kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberikan kekuatan pada malam hari ini, belajar dari Yakub yang mempercayakan diri kepada Tuhan, berserah supaya Tuhan memberikan yang terbaik, dan kemudian pasrah. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Setelah semuanya dipikirkan dengan matang, diminimalkan resiko-risiko itu. Engkau mampukan juga kami melakukan hal yang sama, tidak gegabah, mempertimbangkan dari segala sudut, kemudian mengurangi resiko, dan yang lebih utama, mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Tolong kami punya Tuhan yang luar biasa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mempercayakan diri kami. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri Sapa Malam Jemaat Gembala pada malam hari ini. Maksud saya, kita menyanyikan baitnya yang kelima dari Kidung Jemaat 38. Sahabat GKI Kendok Indah, selamat beristirahat. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.